Pernah nggak sih kalian merasa insecure? Yo, what up guys, begin with me, kembali lagi bersama gua Rio Anzeki. Pernah nggak sih kalian merasa insecure? Atau merasa bahwa diri kalian itu biasa-biasa aja? Must have been garlic in the guacamole. Merasa bahwa diri kalian itu nggak punya kemampuan, nggak punya skill, bahkan kalian itu hobinya cuman sekedar main game, nongki, main. How do you feel? Atau rebahan, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll sosial media, dan kalian juga merasa tidak punya privilege, latar belakang keluarga kalian juga menengah ke bawah, dan kalian juga nggak punya alat misalnya buat ngonten, HP-nya juga HP kentang, laptopnya juga laptop kentang, semuanya berhubungan dengan kentang enak dimakan, yaitu karena bleber. Yang seperti aku bilang di awal tadi gitu loh. Jadi kalian merasa insecure atau merasa kalian tuh orang yang sangat biasa-biasa aja. Dan aku pun sebenarnya merasa seperti itu guys. Nggak kalian juga gitu kan. Jadi aku juga merasa bahwa setiap orang itu ada sisi dimana dia itu bukan siapa-siapa. Lu itu siapa sih? Lu itu ngapain sih ribet-ribet bikin konten di depan kamera padahal nggak ada yang nonton juga? You're stuck. Ya lu juga siapa? Lu ngatur-ngatur gua ini hidup-hidup gua mau bikin video kek, gua mau terjun kek, gua mau ngelakuin sesuatu hal yang gua suka, tapi lu ngelarang. Lu itu siapa bro? Lu itu siapa bro? Move, I'll beat you. Aku sakit guys, aku sakit jiwa guys. Sejujurnya aku kadang hal-hal yang seperti itu emang bikin insecure dan menganggap bahwa kita ini bukan siapa-siapa guys. Kadang emang sosial media itu tidak seindah realitanya bro, dan nganggap kadang lu bikin video kok lebay banget sih. Ya itu terserah gua bro, kalau lu nggak suka ya udah tinggal skip, lu jangan jadi haters gua. Tapi nggak apa-apa ding, lu juga jadi haters juga nggak apa-apa, santai-santai. What the fuck? I think Chimpoka man is Chimpoka rip. Ya gimana ya, setiap orang pasti merasa dirinya itu biasa-biasa, itu pasti. Tapi guys, yang namanya hidup ini kita itu emang harus punya optimisme, harus punya ambisi hidup, dan emang harus punya tujuan hidup. Ketika kita mempunyai tujuan hidup, ketika kita mempunyai harapan, ketika kita mempunyai cita-cita, kita bisa mengalahkan yang namanya keinsecurean, atau kita bisa mengalahkan bahwa mindset kita yang awalnya orang biasa-biasa aja, ternyata sebenarnya itu kita spesial buat diri kita sendiri kayak gitu loh. Entah orang menganggap itu tidak spesial, entah orang itu tidak menganggap kita bahwa tidak spesial juga, itu bodoh amat kayak gitu, bodoh amat guys. Jadi bodoh amat, orang anggap lu tuh jelek, lu itu nggak pantas di kamera, lu itu nggak pantas bikin konten-konten kayak gini, ya bodoh amat. Lu itu orang yang biasa-biasa aja, lu nggak pantas hal-hal yang kayak gitu, ya bodoh amat. Ya gimana ya, ini gue bikin konten dan kalau lu nggak suka ya udah nggak usah tonton, lu nggak usah komen juga. Ya maksudnya lu boleh sih komen karena itu hak lu juga gitu loh, tapi ya seharusnya lu itu berpikir gitu loh, lu itu harus support gitu loh. Ini gue orang biasa-biasa aja, mbok di like, mbok dikasih problematika is overthinking is the best or the blank gitu, gitu loh bro, gitu loh bro. Jadi jangan insecure. Jadi jangan insecure. Harus punya tujuan hidup, harus punya motivasi hidup, harus punya semangat hidup. Jadi ketika lu insecure, ketika lu nggak punya tujuan hidup, lu harus curhat guys. Lu harus curhat bro. Lu harus curhat sama teman-teman lu, atau sama keluarga lu, atau sama ibu lu, atau sama ayah lu. Pokoknya lu
cari teman curhat yang bisa ngasih masukan ke lu. Kenapa sih gue ini orangnya biasa-biasa aja, kenapa sih gue nggak punya skill, kenapa sih gue hidup gini-gini aja gitu. Jadi lu harus curhat dan lu tanya-tanya. Nggak apa-apa guys, jadi kita itu dalam hidup perlu yang namanya open minded kayak gitu. Jadi nggak apa-apa untuk menerima masukan. Jadi kita tuh jangan jadi orang yang anti kritik, tapi juga jangan baper. Tapi menurutku emang susah banget guys. Gimana sih? Ya bayangin aja ya, lu dihina gitu kan, lu tuh goblok, lu tuh nggak punya skill gitu kan. Ya pasti kita baper lah guys. Yang namanya manusia pasti baper. Tapi susah banget untuk tidak baper, itu susah gitu kan. Ya itu namanya manusia lah, manusiawi gitu. Jadi kalaupun misalnya gue bilang lu jangan baper kalau lu dikasih kritik gitu, ya itu nggak bisa juga. Tapi ya itu emang harus resiko sih. Jadi ya resiko. Jadi kalau misalnya lu baper, lu dihina, lu baper karena nggak punya skill, nggak punya privilege, ya udah lu baper aja. Tapi kalau bisa ya emang mengendalikan diri gitu loh. Jadi ketika lu baper, ketika lu sakit hati, ya udah lu jauhin mereka. Jadi jauhin lingkungan yang toksik guys. Jadi jauhin lingkungan yang tidak suportif lu, yang tidak support lu, yang tidak mendukung lu, itu lu jauhin. Karena itu hanya bikin stres, bikin mental lu sakit, jadi mental illness, mental sickness. Jadi ketika lu ngerasa minder, ngerasa lu orang biasa-biasa aja, pertama ya lu akuin lu bahwa orang biasa aja. Jadi lu buat penerimaan terhadap diri lu. Lu juga mikir kembali nih, kira-kira hal apa yang bisa gua pupuk sedikit demi sedikit untuk bisa merubah hidup gue. Dan kadang ya, ketika lu ngerasa lu biasa-biasa aja, lu harus cari circle baru atau komunitas baru yang bisa mendongkrak atau menemukan skill atau hal yang lu suka, minat, hobi lu. Jadi emang perlu circle ya guys. Gue juga nih awalnya gue suka sebagai content creator, terus ada nih kakak kelas gue yang ngajak di dunia di digital marketing. Awalnya gue ditawarin gini, Dok lu mau nggak gue kursusin gratis, bayar 5 juta. Jadi lu belajar di sana, pokoknya lu terima beres. Ya mau lah, gue langsung jawab mau gitu kan. Terus ketika gue masuk, gue ketemu dengan circle yang keren guys. Jadi gue ketemu dengan orang-orang keren di situ. Jadi mereka itu punya semangat gitu loh. Jadi kita itu emang perlu juga berkumpul dengan orang-orang yang punya energi positif, karena menurut gue itu suatu keharusan juga kayak gitu. Dan jangan sampai kita itu ketemu sama circle yang gitu-gitu aja, bahasannya masalah-masalah sesuatu yang tidak penting. Tapi itu kadang juga seru ya bahas sesuatu yang tidak penting itu. Tapi emang harus diimbangi dengan hal-hal yang positif juga guys. Jangan sampai kita bahasnya tidak penting terus, tapi kita juga harus ada sisi pentingnya juga dong. Kita harus punya circle yang membuat kita semangat dalam menjalani hidup dan tidak bikin kita menjadi insecure, tidak bikin kita menjadi orang yang biasa aja.